Shalom, selamat pagi anak-anak Miss kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Kiranya dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di pertemuan kedua kita ini melalui Google Classroom. Terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Segala dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami berkat yang luar biasa, napas kehidupan dan kesehatan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Tuhan Yesus, kami di sini kelas 8, Kau bukakanlah pintu hati mereka, pikiran mereka, apa yang dijelaskan oleh Miss Mona, mereka dapat menerimanya, dapat dimengerti dan menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kini kami siap memulai pembelajaran kami. Amin. Amin ya. Nah hari ini, kemarin kan sudah Miss tanya sedikit mengenai pelajaran kelas 7 ya, tentang permintaan. Nah kita akan lanjutkan kembali mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan juga ASEAN. Ya. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Waktu kelas 7, kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah, baik itu dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. Nah, tentu barang dan jasa yang kalian konsumsi itu berbeda dengan barang yang dikonsumsi oleh orang lain. Nah, itu menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia itu yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Kita juga dapat melihat dari fungsinya sebagai konsumen. Kalau masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa itu karena ditunjang pendapatannya yang tinggi. Dan terdapat pula pasar-pasar modern seperti hypermarket ya. Berbeda juga dengan masyarakat yang di desa, yang dimana pendapatan itu masih rendah ya, dan akses jalannya juga kurang baik, sehingga membuat pendistribusian barang dan jasa yang kurang lancar pada daerah tersebut. Akibatnya, masyarakat desa lebih sedikit membeli barang dan jasa. Nah, di kelas 7 juga kalian mempelajari tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Salah satu alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki ya. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Nah, manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kalau tidak tersedia itu di bumi ini, maka manusia akan sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak, baik itu di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang tinggi menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Ini adalah tugas pertama kalian, kerjakan di buku latihan IPS ya. Ini ada 4 soal ya. Yang pertama hutan, yang bumi, kedua, yang ketiga emas, yang keempat timah. Nah, dari keempat ini daerah penghasil dari mana ini hutan?
minyak buminya, emasnya, timah, daerah penghasil yang mana. Terus apa manfaatnya? Manfaat dari hutan tersebut. Begitu juga sampai dengan timah ya. Kedua, pelaku ekonomi. Ya, pernah tidak kalian melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi? Pasti dari antara kalian pernah ya. Nah, padi yang telah diolah yang menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau para konsumen yang lain bisa mendapatkan beras dalam memenuhi kebutuhan pangannya ya. Nah, petani yang menanam padi tersebut baru agen dan ibu rumah tangga itu dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Itu sebagai contoh kecilnya ya. Jadi dapat kita simpulkan apa itu pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah individu atau perorangan atau kelompok atau tim yang terlibat dalam suatu proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Ya, pelaku tersebut boleh perorang seperti yang tadi katakan, maupun dalam bentuk organisasi pemerintah, baik juga swasta. Oke? Tadi kamu sudah mengerti apa itu pelaku ekonomi, ya? Nah, pelaku ekonomi juga ada 4 bagiannya. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau disingkat RTK ya. Lalu pihak yang melakukan kegiatan produksi untuk melakukan atau menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kepentingan orang lain itu dinamakan rumah tangga produsen atau disingkat RTP. Selain yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang mengatur, mengendalikan, serta juga mengontrol terhadap jalannya suatu roda perekonomian itu dinamakan rumah tangga pemerintah. Nah, yang terakhir itu adalah rumah tangga luar negeri yang dimana orang atau suatu lembaga yang melakukan kegiatan ekspor impor ya. Nah, itulah dia pelaku ekonomi, ada 4 itu ya. Kita masuk yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ada dia peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, disingkat dengan tadi RTK ya. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari suatu produsen, itu konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Maka dari itu, rumah tangga keluarga harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga itu diperoleh dari beberapa pengguna faktor produksi yang dimiliki ya, yaitu ada pertama upah, yang kedua ada sewa, yang ketiga ada bunga, yang keempat ada laba ya. Pertama upah, yang dimana itu imbalan yang diterima
rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Yang kedua itu sewa, yaitu imbalan yang diterima oleh rumah tangga karena telah menyewakan tanah atau bangunan untuk pelaku kegiatan produksi tersebut. Yang ketiga, bunga, yaitu imbalan yang diterima dari rumah tangga karena telah meminjamkan sejumlah uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi tersebut, ya. Yang keempat, laba, yang dimana suatu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan baik itu pikiran, tenaga, dan keahliannya untuk mengelola perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba atau keuntungan, ya. Nah, pendapatan yang akan dibelanjakan tersebut kepada perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, ya. Pendapatan yang diterima rumah tangga perusahaan dari penjualan barang dan jasa akan digunakan untuk membayar balas jasa rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Oke? Demikian pembelajaran hari ini, ya. Tugasnya tolong dikerjakan di buku latihan, ya, lalu dikirim di Google Classroom. Dan simpulan pembelajaran hari ini kita ada tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Terus kita sudah membahas tentang apa itu pelaku ekonomi, lalu peran rumah tangga keluarga, ya. Oke, terima kasih ya buat anak-anak Miss, semangat belajarnya. Miss ada satu motivasi buat kalian, yaitu belajarlah sekerasnya agar yang tak mungkin menjadi mungkin suatu saat nanti. Oke, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Dan juga marilah tetap juga mengikuti protokol kesehatannya dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Untuk materi selanjutnya, kita masih tetap membahas tentang peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen yang disingkat RTK, ya. Untuk kelanjutannya, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, ya Bapak. Bapak, apa yang kami pelajari hari ini, biarlah itu dapat kami ingat dan menjadi bekal dalam untuk proses menunjang pendidikan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, kami telah selesai. Amin. Terima kasih anak-anak Mi. Shalom, selamat pagi. Selamat belajar mengerjakan tugasnya, ya. Bye.